Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang teori paradigma naratif dari Walter Fisher ya. Di video kemarin saya baru menjelaskan bagian pertama. Nah, bagi yang belum nonton silahkan, ini dia ya, bisa dilihat di bagian pertama. Nah, kali ini saya akan melanjutkan ke bagian kedua, yaitu tentang konsep-konsep kunci dalam teori paradigma naratif. Ya. Setidaknya ada dua konsep kunci, atau ada dua konsep utama dari paradigma naratif ini. Yang pertama adalah narasi atau naratif, ya. Yang kedua adalah rasionalitas naratif. Nah, yang pertama narasi, kata Fisher bahwa narasi bukan sekedar cerita yang disampaikan begitu saja ya. Tapi narasi, kata Fisher, adalah deskripsi yang kemudian diberikan makna oleh pendengar. Jadi ketika si komunikator menyampaikan sebuah narasi, sebuah cerita, maka kemudian pendengar itu akan memberikan makna ke dalam atau terhadap narasi tersebut. Ya. Karena itu nanti seberapa baik, seberapa berkualitas narasinya, nah itu nanti akan kemudian diberikan makna oleh para pendengar. Ya. Kemudian yang kedua adalah rasionalitas naratif. Nah, rasionalitas naratif ini berkaitan dengan standar ya untuk menilai cerita mana yang dapat dipercaya dan cerita mana yang sebaliknya yang tidak dapat dipercaya atau yang bisa diabaikan. Jadi ketika seorang komunikator, misalnya politisi, menyampaikan sesuatu, narasi ya, kepada publik, kepada halayak, maka kemudian publik akan bisa menilai mana cerita yang benar-benar bisa dipercaya dengan mana yang tidak. Maka disitulah rasionalitas naratif akan berfungsi. Dalam kasus Sambo misalnya ketika ada penjelasan tentang tuduhan pelecehan seksual kepada almarhum, nah, di situ kemudian kan publik bisa menilai apakah ini bisa disebut memiliki rasionalitas naratif atau tidak gitu. Nah, dalam konteks rasionalitas naratif ini ada dua hal yang menjadi prinsip yang harus dipegang ya, bagi kita untuk menilai apakah layak dipercaya atau tidak. Nah, dua prinsip ini adalah koherensi dan kebenaran atau ketepatan. Pada video kali ini mungkin saya akan menjelaskan bagian yang pertama saja, yaitu tentang koherensi, karena ini cukup panjang pembahasannya. Mungkin untuk yang kebenaran atau ketepatan akan saya jelaskan di video berikutnya. Nah, koherensi dalam konteks paradigma naratif dari Walter Fisher adalah prinsip rasionalitas naratif yang menilai konsistensi internal sebuah cerita. Jadi dalam konteks ini ketika seorang komunikator yang misalnya dari politisi gitu ya, aktor politik menyampaikan narasi kepada publik, maka publik akan melihat, akan menilai sejauh mana konsistensi internal dalam sebuah cerita itu. Ya. Apakah cerita itu mengandung fragmen yang saling terkait satu dengan yang lain sehingga bisa dipercaya oleh publik, atau banyak missingnya, atau banyak hal-hal yang justru membuat publik bertanya-tanya kok bisa seperti ini. Nah, itu adalah koherensi. Jadi penting banget konsep koherensi dalam paradigma naratif ini. Nah, terkait dengan koherensi ini, Fisher membuat menjelaskan ada 3 tipe koherensi ya. Yang pertama adalah koherensi struktural atau structural coherence, kemudian koherensi material, ya material coherence, dan yang ketiga koherensi
karakterologis ya, atau characterological coherence. Nah, saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah koherensi struktural. Nah, seperti dengan namanya struktural, kan ada struktur ya. Bahwa yang dimaksud dengan koherensi struktural adalah suatu jenis koherensi yang merujuk pada aliran cerita. Jadi aliran cerita yang disampaikan oleh komunikator itu apakah masuk akal, apakah tersambung satu dengan yang lain dengan cara yang logis. Kan bisa jadi ketika komunikator menyampaikan sebuah narasi ke publik, ada bagian-bagian yang tidak terkait satu dengan yang lain atau yang kelewat, sehingga publik menjadi bertanya-tanya, kok ini semacam jumping gitu, kayak loncat ceritanya. Nah, karena itu komunikator perlu hati-hati ketika menyampaikan sebuah narasi, sebuah cerita ke hadapan publik. Ketika misalnya AHY menyampaikan bahwa pemerintahan ini hanya melanjutkan sekedar gunting pita, gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari sisi koherensi struktural, apakah pernyataan ini koheren atau tidak, gitu. Nah, jadi ini struktural ini terkait dengan alur cerita yang disampaikan oleh komunikator. Kemudian yang kedua adalah koherensi material. Ya, kalau koherensi material, ya namanya materi ya, berarti jenis koherensi yang merujuk pada kongruensi antara satu cerita dan cerita lainnya yang berkaitan. Ya, dalam hal ini terkait dengan substansi dari sebuah cerita ini, gitu ya. Jadi ketika misalnya cerita ini atau narasi yang disampaikan oleh komunikator tidak sesuai dengan substansinya, ya, tidak sesuai dengan kenyataan misalnya, nah itu jelas tidak koheren secara material, dan pada akhirnya kalau itu yang terjadi, maka publik akan sulit mempercayai apa yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Jadi material, jadi ya terkait dengan materi, terkait dengan substansi yang disampaikan oleh si komunikator. Kemudian yang ketiga adalah koherensi karakterologis. Nah, ini kan berkaitan dengan karakter ya, koherensi yang merujuk pada dapat dipercaya atau tidaknya karakter-karakter dalam cerita itu. Termasuk si komunikator itu sendiri ketika dia menyampaikan narasi ke hadapan publik, maka publik akan menilai sejauh mana kredibilitas si penyampai atau si komunikator tersebut. Nah, jadi kalau misalnya katakanlah gampangnya begini, seorang katakanlah dia politisi ya, berbicara tentang pemberantasan anti korupsi misalnya ya, pemberantasan korupsi, atau dia melakukan gerakan anti korupsi, tapi ternyata dia hidup di lingkaran yang misalnya banyak terkait dengan korupsi, atau dianya sendiri pernah terkait, gitu ya, maka jelas kredibilitasnya akan turun dan orang sulit untuk percaya, gitu ya. Jadi koherensi karakterologis ini sangat penting bagi seorang komunikator. Jadi sekali lagi ada 3 ya, koherensi struktural, koherensi material, dan koherensi karakterologis. Nah, ini saja teman-teman yang bisa disampaikan di video yang kedua ini. Untuk kebenaran atau ketepatan nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.